Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya pada pembahasan materi pada PLDP kedua Angkatan 24. Untuk materi kali ini adalah pembahasan manajemen bisnis. Dalam suatu proses bisnis, profit merupakan tujuan akhir dalam sebuah aktivitas bisnis. Profit memiliki peranan penting dalam keberlangsungan bisnis di masa depan. Dengan mengetahui profit, kita juga akan mengetahui bahwa produk dan jasa yang kita tawarkan pada konsumen itu diminati. Sehingga profit merupakan salah satu parameter utama keberhasilan bisnis. Keuntungan yang didapatkan dari operasional bisnis ini bisa digunakan untuk biaya operasional dan investasi. Profit juga dapat digunakan untuk memperluas bisnis, melakukan inovasi, dan atau sebagai keuntungan bagi pemilik bisnis. Berbicara perihal bisnis dan profit tidak akan lepas dengan konsep manajemen permintaan dan penawaran dalam ekonomi pasar. Permintaan dan penawaran adalah dua hal pokok dalam ekonomi pasar yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis interaksi antara pembeli dan penjual pasar bisnis. Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap bisnis, salah satunya adalah lingkungan eksternal bisnis, diantaranya lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik dan hukum, dan lingkungan sosio-kultural. Sumber daya organisasi bisnis meliputi model SDM, keuangan, aset fisik, serta keakuratan informasi menentukan kualitas sumber daya organisasi bisnis. Tujuan dasar manajemen adalah untuk efisiensi dalam menggunakan sumber daya dengan bijak dan hemat untuk biaya, serta efektif dalam membuat keputusan serta tepat dan bisa diterapkan. Dalam proses manajemen antara lain planning dan decision making, organizing, leading, serta controlling. Untuk pemahaman konsep manajer dapat kita rangkum dalam beberapa tipe, yaitu tipe manajer berdasarkan level, yaitu top manager, middle manager, dan first line manager. Kemudian tipe manajer berdasarkan area marketingnya untuk finansial, operation manager, human resource manager, administrative manager, dan lain-lain. Managerial skill adalah pola dalam memimpin, dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan aspek managerial skill, antara lain dengan technical, interpersonal, konseptual, diagnostik, communication, decision making, time management, sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah antara lain yaitu 1. Anggaran operasional, anggaran berbasis aktivitas, kemudian proses dan struktur pengendalian manajemen, dan yang keempat adalah ukuran kinerja dan kompensasi manajemen. Berbicara terkait anggaran, maka akan disampaikan beberapa kegunaan anggaran antara lain yaitu untuk menselaraskan dengan strategis, kemudian fungsi koordinasi, bagian dari pertanggungjawaban, dan sebagai dasar evaluasi kinerja. Anggaran operasional mencakup berbagai aspek seperti biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Dalam tujuan anggaran operasional adalah untuk mengendalikan pengeluaran agar tetap sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Anggaran operasional juga dapat digunakan sebagai alat untuk memantau kinerja operasional, membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan, dan mengidentifikasi potensi perbaikan. Dengan menggunakan anggaran operasional secara efektif, organisasi dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, mengontrol pengeluaran, mengidentifikasi peluang untuk efisiensi, dan mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Intermediate problem solving dan decision making merujuk pada proses dan keterampilan yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang lebih kompleks dan mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai keputusan yang mungkin diambil. Proses intermediate problem solving, yaitu yang pertama adalah identifikasi masalahnya, yaitu langkah pertama untuk mengidentifikasi masalah secara jelas dan spesifik. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang sumber masalah dan dampaknya terhadap organisasi atau situasi yang ada.
Kemudian yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang dihadapi. Ini dapat melibatkan pengumpulan data statistik, analisis tren, kemudian wawancara dengan pihak terkait atau penelitian yang mendalam. Kemudian yang ketiga adalah analisis masalah. Analisis masalah dilakukan untuk memahami akar penyebab masalah dan faktor-faktor yang terlibat. Ini melibatkan pemecahan masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, mengidentifikasi pola atau hubungan dan mengevaluasi konsekuensi dari masalah yang ada. Kemudian yang keempat, alternatif solusi. Setelah memahami masalah, identifikasi berbagai alternatif solusi yang memungkinkan, berpikir kreatif dan mempertimbangkan berbagai pendekatan yang berbeda untuk memecahkan masalah tersebut. Dan yang kelima, evaluasi alternatif. Tinjau dan evaluasi setiap alternatif solusi berdasarkan kriteria tertentu seperti keefektifan, keefisienan, biaya, dampak jangka panjang, dan keterkaitan dengan tujuan organisasi. 6. Pengambilan keputusan. Pilih alternatif solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Keputusan ini harus didukung oleh alasan dan analisis yang rasional dan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Dan yang ketujuh, implementasi. Setelah keputusan diambil, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan solusi yang dipilih. Ini melibatkan perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan tindakan yang diperlukan, dan komunikasi yang efektif kepada semua pihak terkait. Kemudian yang 8, evaluasi dan pemantauan. Setelah implementasi, evaluasi dan pemantauan terus dilakukan untuk melihat apakah solusi yang diimplementasikan efektif dalam memecahkan masalah yang ada. Jika diperlukan, penyesuaian atau perbaikan dapat dilakukan. Berbicara keterampilan intermediate decision making, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi dan data yang relevan, mengidentifikasi pola atau tren, dan memahami implikasi dari setiap alternatif solusi. Kreativitas, kemampuan untuk berpikir di luar batas konvensional, mengeksplor ide-ide baru, dan menghasilkan alternatif solusi yang inovatif. Kemudian evaluasi risiko, yaitu kemampuan untuk mempertimbangkan risiko yang terkait dengan setiap keputusan yang diambil dan memprediksi dampaknya terhadap tujuan organisasi. Kepekaan konteks, yaitu kemampuan untuk memahami konteks yang relevan terhadap faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan politik yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Komunikasi efektif, yaitu kemampuan untuk mengkomunikasikan pemikiran dan argumen dengan jelas kepada pihak terkait, serta mendengarkan dan mempertimbangkan perspektif yang berbeda. Ketegasan, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dengan kepastian dan yakin, mengingat batasan waktu dan sumber daya yang ada. Keterampilan ini dapat dikembangkan melalui pengalaman praktis, pelatihan, pengamatan, dan refleksi. Semakin sering seseorang terlibat dalam proses intermediate problem solving dan decision making, semakin terampil dan efektif mereka dalam menghadapi masalah yang kompleks dan membuat keputusan yang tepat. Demikian pembahasan kita pada kesempatan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.